Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ultasari. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam mata kuliah Fisiologi Tingkah Laku Larva. Yang pertama yaitu mengenai gambar saluran pencernaan pada ikan air laut. Sini dapat kita lihat dalam gambar ini ada sistem pencernaan pada ikan air laut. Kemudian sudah saya tulis di sini sumber gambar. Kemudian yang kedua, saluran pencernaan pada ikan air tawar. Kemudian yang keempat, saluran pencernaan pada udang. Sistem pencernaan pada udang meliputi limfoid organ, hepatopankreas, kemudian dikeluarkan oleh ventral nerve cord. Kemudian yang keempat yaitu kondisi enzim pada fase larva dan dewasa. Jadi pada stadia larva, pencernaan masih sangat berkembang dan belum sempurna. Jadi pada saat larva ini memulai mengkonsumsi pakan eksogennya, kemudian saluran pencernaan larva telah berisi enzim yang berkaitan dengan proses pencernaan, penyerapan molekul protein, glukogen, dan lemak. Kemudian aktivitas enzim pada fase dewasa itu bersifat herbivor dan tingkat kematian itu disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca, suhu, dan hama. Kemudian yang kelima, faktor yang menghalangi terjadinya penyerapan nutrisi exopagus feeding pada larva. Kemudian yang pertama yaitu lingkungan. Jadi faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada kegiatan budidaya ikan adalah suhu dan salinitas. Kemudian faktor abiotik. Faktor abiotik itu berperan penting pada proses metabolisme untuk menunjang kelangsungan hidup pada pertumbuhan. Kemudian fase peralihan dari udang yang awalnya pada larva bersifat karnivor hingga saat dewasa menjadi omnivor. Jadi perubahan ini dapat diamati dari jenis makanannya dan pola rahang pada udang tersebut. Jadi kebutuhan makanan udang itu berpengaruh pada siklus molting dan pertumbuhan. Udang merupakan hewan omnivor, penghuni dasar termasuk pemakan organisme dasar yang makanannya alami berupa plankton, cacing, siput, kerang, ikan, moluska, biji-bijian, serta tumbuh-tumbuhan. Jadi udang ini memakan makanan dengan cara menangkap kemudian dicerna. Sedangkan pada Bilharzia, cara makannya itu dengan mencerna larutan. Kemudian mengapa larva terkadang ada yang dominan besar sendiri? Jadi adanya pakan alami, maka larva tersebut bisa tumbuh besar dengan sendirinya. Jadi pakan alami akan membantu proses pembenihan untuk menghasilkan benih yang baik dan berkualitas seperti zooplankton. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.